Operasi Cyclone adalah nama sandi program Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA untuk mempersenjatai dan membiayai mujahidin Afghanistan di Afghanistan dari tahun 1979 hingga 1992. Sebelum dan selama intervensi militer oleh Uni Soviet untuk mendukung Republik Demokratik Afghanistan, mujahidin juga didukung oleh MI6 Inggris yang melakukan aksi rahasia mereka sendiri. Program ini sangat condong pada dukungan terhadap kelompok-kelompok Islam militan, termasuk kelompok-kelompok yang memiliki ikatan jihad yang didukung oleh rezim Muhammad Zia-ul-Haq di negara tetangga Pakistan, dibandingkan dengan kelompok perlawanan Afghanistan yang kurang ideologis yang juga memerangi Uni Soviet. Berorientasi pada pemerintahan Republik Demokratik Afghanistan sejak sebelum intervensi Soviet, Operasi Cyclone adalah salah satu operasi rahasia CIA yang terpanjang dan termahal yang pernah dilakukan. Pendanaan secara resmi dimulai dengan $695.000 pada pertengahan tahun 1979, meningkat secara dramatis menjadi 20 hingga 30 juta dolar per tahun pada tahun 1980, dan meningkat menjadi 630 juta dolar per tahun pada tahun 1987. Digambarkan sebagai warisan terbesar bagi pemberontak di dunia ketiga. Senjata pertama yang dipasok CIA adalah senapan antik Lee Enfield, Inggris, yang dikirim pada bulan Desember 1979. Dan pada bulan September 1986, program tersebut mencakup persenjataan canggih asal Amerika Serikat, seperti rudal permukaan ke udara FIM-92 Stinger. Sekitar 2.300 diantaranya akhirnya dikirim ke Afghanistan. Latar belakang. Di bawah kepemimpinan Nur Muhammad Taraki, komunis merebut kekuasaan di Afghanistan pada 27 April 1978. Republik Demokratik Afghanistan yang baru dibentuk yang terbagi antara faksi garis keras Haq yang mendukung Taraki dan faksi Pachkam yang lebih moderat menandatangani sebuah perjanjian persahabatan dengan Uni Soviet pada bulan Desember tahun itu. Upaya Taraki untuk meningkatkan pendidikan sekuler dan mendistribusikan kembali tanah disertai dengan eksekusi massal dan penindasan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Afghanistan. Ini memicu pemberontakan mujahidin Afghanistan. Setelah pemberontakan umum pada bulan April 1979, Taraki digulingkan oleh saingan Haq Hafizullah Amin pada bulan September. Amin dianggap sebagai psikopat brutal oleh pengamat asing. Soviet sangat khawatir dengan kebrutalan rezim Haq yang mencurigai Amin sebagai agen Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat, meskipun bukan itu masalahnya. Pada bulan Mei 1979, para pejabat Amerika Serikat diam-diam mulai bertemu dengan para pemimpin pemberontak melalui kontak pemerintah Pakistan. Seorang mantan pejabat militer Pakistan mengklaim bahwa dia secara pribadi memperkenalkan seorang pejabat CIA kepada Gulbuddin Hekmatyar pada bulan itu. Pertemuan tambahan diadakan pada tanggal 6 April dan 3 Juli, dan pada hari yang sama dengan pertemuan kedua, Carter menandatangani dua temuan presiden yang mengizinkan CIA mengeluarkan $695.000 untuk bantuan non-militer dan kampanye propaganda yang menargetkan kepemimpinan di RE yang didukung Soviet, yang pada saat itu tampaknya merupakan permulaan yang kecil. Pada bulan Desember 1979, pemerintahan Amin telah kehilangan kendali atas sebagian besar Afghanistan, mendorong Uni Soviet untuk menyerang negara itu, mengeksekusi Amin dan mengangkat pemimpin Parcham Babrak Karmal sebagai presiden. Pentingnya pengiriman bantuan Amerika Serikat kepada mujahidin sebelum invasi masih diperdebatkan di kalangan ulama. Beberapa pihak menyatakan bahwa mereka secara langsung dan bahkan sengaja memprovokasi Soviet untuk mengirimkan pasukan. Program. Pendukung utama program awal ini adalah anggota Kongres Texas Charlie Wilson Michael Vickers, seorang perwira paramiliter muda CIA, dan Gus Akfrakotos, kepala regional CIA yang menjalin hubungan dekat dengan Wilson. Strategi mereka adalah menyediakan berbagai macam senjata,
taktik, dan logistik serta program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pemberontak dalam perang gerilya melawan Soviet. Awalnya, untuk menghindari keterlibatan Amerika Serikat, program tersebut hanya memasok persenjataan buatan Soviet kepada pemberontak. Rencana ini dimungkinkan oleh dukungan diam-diam dari Israel yang telah menyita sejumlah besar persenjataan buatan Soviet selama Perang Yom Kippur dan setuju untuk menjualnya kepada CIA secara sembunyi-sembunyi. Serta Mesir yang baru-baru ini memodernisasi tentaranya dengan membeli senjata dari negara-negara barat menyalurkan senjata kuno buatan Soviet kepada mujahidin. Setelah tahun 1985, ketika pemerintahan Reagan mengumumkan bahwa mereka akan mendukung gerakan perlawanan anti-Soviet secara global, tidak ada lagi kebutuhan untuk mengaburkan asal-usul persenjataan tersebut. Pejabat senior Pentagon Michael Pillsbury berhasil menganjurkan penyediaan persenjataan buatan Amerika Serikat termasuk sejumlah besar rudal Stinger kepada perlawanan Afghanistan. Tuduhan bantuan CIA kepada Bin Laden. Beberapa orang menuduh bahwa Bin Laden dan Al-Qaeda adalah penerima bantuan CIA. Steve Cole menulis bahwa Bin Laden bergerak dalam operasi intelijen Saudi di luar pengawasan CIA. Arsip CIA tidak berisi catatan kontak langsung antara petugas CIA dan Bin Laden selama tahun 1980-an. Berkomentar bahwa CIA memang memiliki kontak dengan Bin Laden pada tahun 1980-an dan kemudian menutup-nutupinya. Sejauh ini CIA telah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Cole tetap mendokumentasikan bahwa Bin Laden setidaknya bekerja sama secara informal dengan ISIS selama tahun 1980-an dan memiliki hubungan dekat dengan komandan mujahidin yang didukung CIA Jalaluddin Haqqani. Menurut Peter Bergen, tidak ada bukti yang mendukung mitos umum bahwa Bin Laden dan orang-orang Arab Afganistannya didukung oleh CIA secara finansial. Juga tidak ada bukti bahwa pejabat CIA di tingkat manapun bertemu dengan Bin Laden atau siapapun di lingkarannya. Bergen menegaskan bahwa dana Amerika Serikat diberikan kepada mujahidin Afghanistan, bukan sukarelawan Arab yang datang untuk membantu mereka. Sumber pendanaan independen ini memberi Haqqani pengaruh yang tidak profesional terhadap mujahidin. Haqqani dan jaringannya memainkan peran penting dalam pembentukan dan pertumbuhan Al-Qaeda, dengan Haqqani mengizinkan Bin Laden untuk melatih sukarelawan mujahidin di wilayah Haqqani dan membangun infrastruktur ekstensif di sana. Milton Berden selaku kepala stasiun CIA di Islamabad dari pertengahan 1986 hingga pertengahan 1989 mengagumi Bin Laden pada saat itu.